Kemudian kita akan mencetak tingginya. Kemudian kita akan mencetak tinggi, luas alas, dan volume. Dimulai dari tinggi kerutut. Yaitu kita get tinggi. Kemudian untuk mencetak luas alas, selanjutnya kita akan mencetak volumenya. Volume kerutut. Kita panggil get volume. Nah, setelah program utamanya jadi, kita akan mencoba untuk mengerun. Kita klik saja always save results before launching, agar tidak mengganggu ketika kita akan mengerun suatu program. Nah, setelah di-run akan muncul radiusnya, tinggi, luas alas, dan volume dari kerutut tersebut. Kenapa mereka bisa menghitung luas alas dan volume kerutut, padahal di program utama ataupun di program kerutut tidak ada luas dan radius dari lingkaran tersebut, karena kerutut tadi merupakan inheritance dari kelas lingkaran, di mana lingkaran merupakan superkelasnya. Jadi ketika pada kelas utama ini memanggil radius dan tingginya, maka radius yang dipanggil oleh kelas utama ini adalah radius yang telah kita deklarasikan pada superkelasnya, yaitu kelas lingkaran. Kemudian untuk tingginya juga yang dipanggil adalah yang terdapat pada kelas kerutut atau subkelas dari kelas lingkaran. Untuk get luas juga terdapat di dalam superkelas, dan get volume terdapat di subkelasnya. Kerutut dan lingkaran ini saling berhubungan, jadi jika salah satu dari mereka hilang, maka program juga akan error. Untuk mengganti beberapa hal penting, contohnya di dalam kerutut maupun lingkaran, kita menggunakan variabel yang sama, yaitu variabel radius. Oleh karena itu, kita cukup menuliskannya satu kali pada kelas lingkaran atau pada superkelasnya. Nantinya ketika kita akan mengganti atau mengubah sesuatu yang berhubungan dengan radius, maka akan menggunakan superkelasnya terlebih dahulu, baru nanti subkelas-subkelasnya akan mengikuti. Sekali lagi, keuntungan dari inheritance adalah kita tidak perlu membuat program berulang kali, tapi kita hanya perlu membuatnya satu kali dan bisa digunakan di kelas-kelas utama yang lainnya. Selain menguntungkan tempat, tapi hal ini juga dapat menguntungkan kita untuk mengerjakannya lebih cepat. Pada kelas utama juga terdapat instansiasi yang tadi telah kita buat, yaitu instansiasi kerutut untuk membuat objek bernama kerutut. Nah, di dalam instansiasi ini terdapat konstruktor, yaitu bernama kerutut. Jadi konstruktor ini juga namanya akan sama dengan nama kelasnya.
Konstruktor ini jika dilihat tidak akan terdapat di kelas kerucut. Bukan artinya dia tidak ada, tapi konstruktor kerucut ini tersembunyi atau lebih dikenal dengan default konstruktor. Konstruktor sendiri ada juga yang tidak diwariskan. Itu berarti karena saat melakukan instansiasi, maka instansiasi awal yang akan dilakukan akan dimulai dari superkelasnya, kemudian subkelasnya. Tidak akan terbalik. Jadi, konstruktor sendiri tidak perlu atau tidak akan pernah diwariskan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah inheritance dapat membantu kita untuk mempermudah dalam pembuatan program. Kita tidak perlu berulang kali membuat program, cukup satu kali membuat program dan program tersebut dapat digunakan berkali-kali. Di dalam inheritance juga terdapat overriding, oleh karena itu kita perlu menggunakan super. Kata super ini untuk membedakan mana metode yang diambil dari superclass dan yang bukan, sehingga program tidak akan bingung dan program dapat dijalankan dengan baik. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih.